berapa sih Bu anggaran yang dialokasikan untuk gerakan ini dan bagaimana sih pemerintah sendiri memastikan transparansi dalam penggunaan dananya ini? Karena kita tahu bahwa sekarang lagi efisiensi gitu ya Bu ya. Jadi terkait pangan murah ini kan tentu kita membutuhkan mekanisme anggaran ya. Benar. Dalam pelaksanaannya, di mana kita memberikan sebetulnya subsidi harga yang lebih murah ya kan dari harga pasar. Dalam artian kita memberikan intervensi lah untuk mengendalikan harga pasar ini langsung menyentuh ke masyarakat, bahwa yang bisa mengakses pangan murah ini adalah semua lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat. Jika kita melaksanakan di suatu kabupaten, satu titik, ya silahkan saja siapapun masyarakat tempatan di situ untuk berbelanja, tetapi dengan bijak ya, tidak memborong semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diskom Infotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Nah, kembali lagi di podcast Diskom Infotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Marda Yahya. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai gerakan pangan murah. Nah, pastinya sudah datang tamu spesial di samping Yolan, yaitu Ibu Wiwi Suryani SST PMSI selaku PLT Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Nah, karena kita akan membahas nih Bu mengenai gerakan pangan murah. Mungkin di awal Yolan mau nanya dulu nih Bu. Apa sih Bu tujuan utama pemerintah meluncurkan gerakan pangan murah ini dan sejak kapan program ini mulai berjalan secara efektif nih Bu? Iya, baik Mbak Yola, terkait pangan murah yaitu atau kita kenal dengan gerakan pangan murah GPM. Jadi gerakan pangan murah ini merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan pemerintah sebagai kehadiran pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan pangan dan harga pangan yang terjangkau. Nah, pelaksanaan kegiatan ini tentu ada dasarnya atau regulasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pangan, di mana pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga keterjangkauan, ketersediaan pangan yang berkualitas. Nah, jadi tujuan dari gerakan pangan murah itu berdasarkan regulasi tersebut dan juga sebagai pengendali inflasi di daerah. Oke, biar stabil gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu, bagaimana sih mekanismenya mungkin penyaluran gerakan pangan murah ini mungkin kepada masyarakat dan apakah melibatkan mungkin pihak ketiga nih dalam proses pelaksanaannya ini Bu? Nah, jadi terkait gerakan pangan murah ini tentu ada petunjuk teknis, namanya kita pemerintah selalu bekerja berdasarkan dengan aturan yang ada ya kan. Jadi terkait pangan murah ini sendiri sudah diatur sebelumnya di di keputusan Badan Pangan Nasional, yaitu tentang petunjuk teknis kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di tahun 2025. Nah, kita merujuk pada surat keputusan Badan Pangan Nasional. Nah, berdasarkan itu kita melaksanakan pangan murah itu kepada beberapa titik-titik prioritas, yaitu pada daerah yang merupakan pantauan inflasi. Habis itu kepada daerah yang menjadi rawan pangan. Nah, itu menjadi prioritas dalam pelaksanaan gerakan pangan murah. Oke. Nah, kalau untuk jenis bahan nih Bu, apa saja sih jenis bahan pangan yang mungkin disubsidi sendiri dalam gerakan pangan murah ini, khususnya di Provinsi Riau gitu ya Bu ya? Jadi gerakan pangan murah ini tentu kita bagaimana pelaksanaan dan mekanisme, yaitu kita memberikan atau menyediakan sebentuk wadah kepada masyarakat dalam memberikan pangan yang murah dan berkualitas. Nah, di sini kita
bekerja sama tentunya dengan berbagai pihak untuk menyediakan pangan murah ini. Jadi kita bekerja sama tentunya dengan Bulog. Dengan Bulog ya? Ya, Oke. itu sudah sudah keharusan kita dengan Bulog karena Bulog sebagai BUMN yang menyediakan beras SPHP, itu beras stabilisasi harga stabilisasi harga dan pasokan pangan, gitu. Jadi kita bekerja sama dengan Bulog bukan hanya beras, tetapi juga ada gula, minyak yang merupakan komoditas pangan strategis. Jadi di dalam gerakan pangan murah ini kita memprioritaskan kepada bahan pokok atau kepada komoditas strategis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu tadi ada beras, ada gula, ada minyak, terus juga telur, kita juga ada bahan pangan lainnya seperti cabai, bawang, bawang merah, bawang putih, dan berbagai hasil pertanian lokal dari kelompok tani yang ada di kita, itu yang kita prioritaskan. Nah, untuk harga sendiri tentu harganya kita berupaya untuk harga yang di bawah harga pasar. Karena tadi tujuan utamanya itu menstabilisasi harga. Jadi di saat terjadinya inflasi, saat ini kan Riau nih bulan lalu menjadi inflasi yang tertinggi secara nasional ya, di angka 5,08. Nah itu Riau sendiri mengalami inflasi pada komoditas cabai. Cabai ya Bu ya? Oke. Nah kami bersama tim pengendali inflasi dan Dinas Pangan ini bagian dari tim inflasi, dan bersama Dinas Perindak kami bergerak cepat sesuai dengan arahan pimpinan kita Bapak Gubernur untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan kenaikan harga cabai tersebut. Nah, karena masyarakat kita ini hobi makan cabai ya. Cabai ya, Bu ya. Kalau nggak pedas, nggak semangat, nggak enak makannya. Apalagi masyarakat Riau hobinya makan cabai bukit. Iya. Nah, milih kalau di pasar harus cabai bukit ya Bu ya. Cabai bukit, orang tua kita pasti nyarinya cabai apa, katanya cabai bukit. Mau harganya lebih tinggi pun tetap dikejar juga cabai bukit dulu ya kan. Baru nanti cabai Medan, cabai Jambi atau cabai Jawa. Nah, itu juga tipikal dari masyarakat kita Riau, sehingga kebutuhan cabai terhadap masyarakat kita ini di khusus provinsi tinggi ya Bu Riau, ya? Tinggi dan menjadi cukup tertinggi di Sumatera. Nah, sehingga kita saat ini baru mampu memproduksi cabai tersebut di angka 25-30% saja dari kebutuhan masyarakat kita yang hampir 7 juta ini. Lebihnya kita mendatangkan dari pasokan di luar. Nah, bukan hanya cabai, juga beras dan komoditas lainnya. Nah, itulah salah satu hadirnya pemerintah dengan gerakan pangan murah tadi. Kita di saat adanya kelonjakan harga atau inflasi yang tinggi, kita laksanakan gerakan pangan murah. Nah, itu kita menyediakan berbagai komoditas pangan strategis tadi. Nah, itu tadi kerjasama dengan Bulog ya. Bulog ya Bu ya. Selain Bulog ada lagi nggak Bu? Jadi selain Bulog, kita sekarang juga punya BUMD pangan, namanya PT Riau Pangan Bertuah. Nah, itu memang perusahaan daerah yang dibentuk oleh pemerintah provinsi khusus untuk menangani atau mengentaskan terkait urusan pangan dan juga dalam pengendalian inflasi. Nah, setelah adanya BUMD pangan ini baru mulai tahun ini nih. Tahun ini ya Bu ya? Februari ini mulai pelaksanaannya, kita menggandeng BUMD pangan untuk menyediakan produk-produk pangan, yaitu tadi ada beras juga, cabai, bawang, dan yang lain-lain yang menjadikan dapur bahan pokok tadi. Nah, selain BUMD pangan juga kita melibatkan kelompok tani atau kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani? Iya, KWT. Ya, itu kelompok wanita tani setempat.
di mana kita melaksanakan GPM, misalnya kita melaksanakan di Kampar, kita melibatkan KWT setempat untuk ikut hadir untuk ikut mengisi stand di GPM, menyediakan sayur-sayur, ngisi stand ya Bu ya? Isi apa untuk mengisi hasil pertanian yang mereka hasilkan. Itu. Dan itu biasanya ada berapa banyak penjual sih Bu? Jadi selain itu juga kita ada telur juga, nah, itu telur juga kita selalu kerjasama dengan distributor telur melalui BUMD Pangan juga. Terus kita selain itu juga ada daging ayam, olahan ya, paling ayam, penting juga ya Bu ya. Terus juga itu kita kerjasama dengan distributor yang menyediakannya juga. Terus juga ada ini daging beku juga. Daging beku ada juga. Daging beku. Terus juga ada olahan pangan, artinya ada UMKM atau produksi IRT yang menjadi bagian hasil dari kelompok wanita tani juga kita gandeng, seperti mereka jual pisang beku. Ada Bu ya? Ada. Pisang beku. Iya, habis itu frozen ya. Habis itu goreng ubi frozen. Yang frozen ya pokoknya. Olahan-olahan lah. Iya. Ya, kita sampai memproduksi atau mempromosikan pangan-pangan lokal yang merupakan binaan-binaan dari kelompok wanita tani kita. Nah, itu. Nah, kalau untuk kelompok masyarakat yang menjadi prioritas utama mungkin Bu dalam gerakan ini, dan ada nggak sih kriteria spesifik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gerakan pangan murah ini, atau umum aja semua orang bisa gitu Bu? Ya. Jadi untuk kita melaksanakan gerakan pangan murah, tadi kan saya sudah nyampaikan bahwa gerakan pangan murah ini kita prioritaskan di daerah-daerah yang merupakan daerah pemantauan inflasi. Nah, di Provinsi Riau ini kan ada 4 kabupaten kota yang menjadi pemantauan inflasi, yaitu di Pekanbaru, Kampar, Dumai sama Inhil. Iya. Tetapi di luar itu juga kita bisa melaksanakan jika terjadi gejolak harga ataupun ketidakstabilan pasokan pangan. Selain itu juga kita bisa melaksanakan gerakan pangan murah itu di daerah-daerah yang merupakan rawan pangan, daerah yang seperti apa tuh Bu? Jadi rawan pangan ini daerah-daerah yang sulit dalam akses komoditas pangannya, seperti daerah-daerah kita yang di pelosok-pelosok seperti di Rupat. Nah, itu kan aksesnya cukup jauh. Nah, itu jauh ya Bu ya. Ya, itu menjadi prioritas kita juga dalam pelaksanaan GPM, Gerakan Pangan Murah, sehingga masyarakat secara adil merata bisa mendapatkan pasokan pangan yang berkualitas. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, berapa sih Bu anggaran yang dialokasikan untuk gerakan ini, dan bagaimana sih pemerintah sendiri memastikan transparansi dalam penggunaan dananya ini? Karena kita tahu bahwa sekarang lagi efisiensi gitu ya Bu ya. Dana-dana kita juga lagi lagi ini ya Bu ya. Iya. Jadi terkait pangan murah ini kan tentu kita membutuhkan mekanisme anggaran ya. Benar. Dalam pelaksanaannya, di mana kita memberikan sebetulnya subsidi harga yang lebih murah ya kan dari harga pasar. Dalam artian kita memberikan intervensi lah untuk mengendalikan harga pasar ini langsung menyentuh ke masyarakat. Nah, tadi saya kan ini menambahkan bahwa yang bisa mengakses pangan murah ini adalah semua lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat. Jika kita melaksanakan di suatu kabupaten, satu titik, ya silahkan saja siapapun masyarakat tempatan di situ untuk berbelanja, tetapi dengan bijak ya, tidak memborong semuanya gitu. Ada nggak sih Bu ininya peraturannya nggak boleh sekali jadi banyak kita gitu? Kebijakannya sesuai dengan aturan di Bulog, karena kita berasnya kita banyak menggunakan beras SPHP Bulog, itu kita boleh belinya 2 karung. 2 karung aja, oke, dibatasi ya Bu ya? Ya 2 liter, gula ya kita batasi sehingga hampir semua masyarakat nanti berbelanja mendapatkan pangan yang diinginkan. Nah, itu dia. Jadi kita itu mengharapkan masyarakat berbelanja dengan bijak ya, sehingga
tidak memberikan pemborosan ya kan di dan tengah-tengah biar merata juga ya Bu ya, merata. semuanya dapat gitu ya. Itu biasa dilaksanakan setiap hari kah Bu, atau berapa kali seminggu? Jadi atau ada setiap acaranya aja gitu? Jadi tentu kita merujuk dengan kondisi yang ada saat ini, karena inflasi inflasi di Provinsi Riau tinggi, tentu kita akan melakukan intensitas yang lebih banyak ya dalam melaksanakan gerakan pangan murah ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah Provinsi Riau di masyarakat dan memberikan intervensi harga. Nah itu jadi kami memprioritaskan di beberapa titik di daerah atau di kabupaten yang menjadi pemantauan inflasi. Nah mungkin udah mendengar kabar atau melihat berita juga beberapa waktu lalu kita melaksanakan intervensi cabai merah tersebut. Itu tentu bekerja sama dengan Disperinda, dengan BUMD pangan kita. Nah kita fokus ke cabai untuk memberikan efek itu tadi, stabilisasi harga tadi ya di tengah-tengah masyarakat. Kita laksanakan di Pekanbaru dan juga di Kampar. Oke. Nah untuk sekarang nih Bu, apa sih Bu hasil evaluasi terkini mengenai efektivitasnya gerakan ini, dan sejauh mana program ini dinilai berhasil mungkin menekan inflasi yang tadi kita sudah bicarakan ya Bu ya, atau membantu kelompok-kelompok yang rentan pangan ini? Iya. Jadi tadi mekanisme dari GPM ini tentu ada penganggaran tadi ya, saya belum sempat jawab. Jadi penganggarannya melalui Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura, kita ada melalui APBD pemerintah provinsi, dan juga ada melalui Dekon APBN. Memang karena tahun ini efisiensi ya, jadi pelaksanaan juga tidak sebanyak dari tahun yang lalu. Sebelumnya Bu ya? Sebelumnya. Ini kita sudah melaksanakan secara penganggaran sekitar 13 kali di beberapa titik yang prioritas tadi di Pekanbaru, Kampar, Inhil dan Dumai. Tetapi kami juga melaksanakan di luar kabupaten tersebut. Beberapa waktu yang lalu terakhir melaksanakan di Bengkalis juga. Kami juga melaksanakan di Rohil juga. Terus juga kita melaksanakan di Pelalawan juga. Namun untuk pelaksanaan GPM ini bukan hanya pemerintah provinsi juga yang melaksanakan, tetapi pemerintah kabupaten kota juga punya penganggaran sendiri dalam melaksanakan gerakan pangan murah. Jadi beda lagi apa di kota di kota gitu ya? Kabupaten kota juga punya anggaran sendiri, karena itu merupakan kewajiban dari pemerintah daerah ya kan, untuk hadir dalam menjaga kestabilisan harga. Itu sebagai bagian dari wujud ketahanan pangan. Nah, terkait itu pemerintah provinsi membantu kabupaten-kabupaten yang memang ada atau dibutuhkan intervensi tadi di saat inflasinya tinggi. Kita juga ikut hadir membantu kabupaten. Terjadinya rawan pangan, kita juga ikut hadir membantu kabupaten. Nah, lalu GPM ini juga bisa secara mandiri. Secara mandiri ya Bu ya? Seperti apa tuh Bu mekanismenya? Jadi GPM secara mandiri itu bukan hanya dinas saja yang melaksanakan, langsung dari BUMD Pangan juga bisa melaksanakan, dari berbagai pihak kelompok masyarakat juga bisa melaksanakan. Nanti bekerja sama dengan dinas kami, kita fasilitasi ke Bulog dan juga ke beberapa distributor untuk ikut membuka gerakan pangan tersebut. Apalagi saat ini kita sudah ada BUMD pangan kita ya yang di bawah provinsi, itu bisa bergerak sendiri. Jadi di saat dibutuhkan itu dari BUMD pangan itu langsung berjalan. Udah berjalan ya Bu ya. GPM-nya. Berarti sejauh ini sudah efektif lah ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa efektif, bisa dirasakan masyarakat, dan kedepannya pengelolaannya bisa lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sejauh gerakan murah pangan ini, pangan murah ini berjalan nih Bu, ada nggak sih Bu kayak
mungkin kritik dan saran dari masyarakat ke ibu mungkinnya atau ke staf-staf ibu. Ada itu Kayaknya pasti. kurang ini bu, Iya, gitu. iya. Atau memang bu udah alhamdulillah nih bu udah membantu untuk membeli pangan juga nih bu. Iya. Gimana bu? Iya betul. Testimoni dari masyarakat gimana bu? Macam-macam. Macam-macam ya bu ya. Testimoni dari masyarakat itu pasti macam-macam, terutama dari kaum emak-emak, Mama. ibu-ibu ya. Iya, Karena benar-benar. urusan bahan pokok atau urusan pangan ini kan urusannya ibu-ibu rumah tangga Iya, ya. benar. Jadi karena ibu-ibu ini sebagai pengelola di rumah tangganya masing-masing ya. Jadi memang ibu-ibu yang paling banyak antusias terhadap gerakan pangan murah ini. Nah, gerakan pangan murah ini tentu mendapat antusias dari masyarakat. Kalau kita melaksanakan GPM ini, aduh itu masyarakat itu udah senang. Kalau Senang dapat, ya, Bu? Iya, Bu katanya. Kalau dapat sering-sering. Setiap hari gitu. Setiap hari katanya. Iya, Setiap hari biar kami bisa dapat harga yang murah. Habis itu juga kalau bisa jangan dibatasi, kami bisa beli banyak gitu. Iya. Terus ada juga yang ya istilahnya yang ngasih masukan atau kritik kan karena kita kan terbuka ya. Iya, benar. Jadi ada Bu, ini kami sering nggak tahu info katanya. Telat info gitu ya Bu ya? Iya, katanya mungkin informasinya tidak terjangkau atau apa sehingga kami tidak mengetahui ada ini. Mungkin salah satu upayanya biar masyarakat juga melalui media sosial dan promosi lainnya. Kami selalu berupaya melalui media sosial, melalui flyer untuk pemberitahuan di mana akan kami melaksanakan gerakan pangan murah. Tentunya kami memprioritaskan di titik yang akan kami laksanakan tentu untuk masyarakat sekitarnya dulu gitu. Berarti harus update ya Bu ya? Iya. Melihat informasi di sosial media ya Bu ya? Iya. Oke. Nah kalau sejauh ini Bu, apa sih Bu tantangan terbesar yang mungkin Ibu hadapi nih Bu dalam pelaksanaan gerakan pangan murah ini, terutama mungkin aspek logistik dan distribusi yang merata, Bu? Oh iya, jadi untuk tantangan gerakan pangan murah ini sebetulnya yang krusialnya tidak ada karena kita di Provinsi Riau ini secara logistik atau distribusinya bisa berjalan dengan baik, aman ya Bu ya? Dengan aman. Dan juga ketersediaan pangan yang ada di Provinsi Riau walaupun kita tidak produksi hasil sendiri tetapi sejauh ini aman datang dari daerah penyangga yang ada di sekitar Provinsi Riau. Nah itu terjadi kendala jika jalan menuju Riau ini terjadi putus atau bencana seperti Sumbar, ya kan? Nah, itu akan mengganggu distribusi atau logistik yang ada di Provinsi Riau. Nah, itu salah satunya. Kalau itu aman sejauh ini nggak ada ya Bu ya? Iya. Untuk kendala sendiri. Kendalanya sendiri. Nah, apakah program ini Bu bersifat sementara atau akan menjadi kebijakan jangka panjang nih? Yang mana kita tahu bahwa tadi banyak masyarakat yang terbantu juga ya Bu ya, malah pengennya tiap hari gitu ya Bu ya. Tapi mungkin dengan keterbatasan yang ada gitu ya Bu ya. Dan bagaimana rencana keberlanjutan dari gerakan ini Bu untuk di masa depan? Iya, jadi gerakan pangan murah ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan ini merupakan urusan wajib dari pemerintah daerah, bukan pemerintah daerah juga dari pemerintah tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten kota. Nah, jadi untuk keberlanjutannya ini akan menjadi urusan wajib yang akan selalu dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, kami tetap berkoordinasi ke pemerintah pusat untuk minta support kalau memang kita penganggarannya kita terbatas di tingkat daerah, kita minta support tentu melalui Badan Pangan Nasional agar diberi bantuan atau penganggaran yang memadai sehingga kita tetap bisa melaksanakan gerakan pangan di daerah, terutama jika terjadinya inflasi yang melonjak ataupun terjadinya intervensi untuk daerah-daerah rawan pangan ini. Jadi itu akan terus dilaksanakan sampai kapanpun. Nah, karena itu bagian dari kinerjanya pemerintah. Oke, apalagi sangat membantu masyarakat ya Bu ya. Iya. Oke, kita udah membahas banyak nih Bu mengenai gerakan pangan murah ini. Mungkin yang terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu untuk gerakan ini ke depannya, kemudian harapan Ibu juga untuk masyarakat yang mungkin ikut dalam gerakan pangan murah ini, Bu? Iya. Jadi harapan kami ke depannya terkait gerakan pangan murah ini dapat dilakukan lebih masif lagi ya ke masyarakat, lebih
jangkauannya lebih luas lagi sampai ke masyarakat-masyarakat yang di pelosok-pelosok yang akses pangannya memang sulit dijangkau, karena itu menjadi potensi daerah rentan pangan. Nah, kita berharap dengan penganggaran yang baik ke depannya kita bisa melakukan intervensi atau jangkauan yang lebih masif lagi ke daerah-daerah rawan pangan. Habis itu kami juga berharap kepada masyarakat untuk bijak dalam berbelanja ya, jangan terlalu banyak menyetok makanan, Jangan boros ya Bu ya. jangan boros sehingga nanti mendatangkan sampah sisa makanan ya kan, sehingga menimbulkan food waste lagi atau limbah makanan di daerah kita. Itu. Oke, terima kasih banyak Bu. Banyak nih ilmu dan wawasan baru yang mungkin kita dapat ya Bu ya, dan juga mungkin buat masyarakat harus update terus ya Bu ya, karena tadi ada beberapa masyarakat yang nggak tahu nih info-infonya dan tertinggal gitu, padahal yang lain udah dapat infonya gitu ya Bu ya. Mungkin di Instagram mana Bu? Instagram Dinas Tanaman Pangan? Ya, Instagram Dinas Pangan. Mungkin kami kedepannya mungkin lebih banyak kolaborasi kali ya. Kita podcast lagi ya Bu ya. Sehingga Diskominfo juga bisa membantu penyebaran informasi. Nah juga mungkin kadang ibu-ibu ini kan nggak punya medsos. Itu juga menjadi kendala kita kan. Gimana caranya nih supaya ibu-ibu yang tidak punya medsos ini juga bisa tahu ya, ada gerakan informasinya ya Bu informasi kalau kita akan melaksanakan gerakan pangan murah. Ya itulah, mudah-mudahan masyarakat kita bisa lebih luas lagi jangkauannya, bisa merasakan komoditas pangan yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Oke. Terima kasih banyak Bu Wiwi Suryani, SST PMSI, selaku PLT Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu dan wawasan baru dan informasi juga untuk kita Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Terima kasih sekali lagi Ibu. Oke, Mbak Yola. Jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Dan jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.